Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi aljabar. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian aljabar? Aljabar atau algebra merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah mengenai konsep-konsep dasar aljabar, yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah unsur-unsur aljabar, yang kedua ada sifat-sifat aljabar, dan yang ketiga ada operasi aljabar. Yang pertama, unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada variabel. Variabel merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan, sedang bilangan tersebut belum diketahui nilainya secara jelas. Umumnya, variabel disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya pada saat ini adalah penggunaan variabel XY pada operasi hitung 9X ditambah 8Y. Yang kedua ada suku. Suku adalah nilai yang menyusun suatu bentuk aljabar, baik berwujud variabel dan koefisien maupun konstanta. Terdapat berbagai macam bentuk aljabar, di antaranya suku 1 atau tidak memiliki tanda operasi hitung atau selisih. Contohnya 5x dan 6y. Selanjutnya suku 2. Terdapat satu tanda operasi hitung atau selisih. Contohnya 5x ditambah 6y. Lalu yang terakhir adalah suku 3. Yaitu terdapat 2 tanda operasi hitung atau selisih. Contohnya, x ditambah 6y dikurangi 7z. Lalu yang ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku, berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel. Misalnya, pada 3x ditambah 7y, maka 3 dan 7 adalah koefisiennya. Lalu yang terakhir adalah konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Contohnya, pada aljabar 3x ditambah 7, maka 7 adalah konstantanya. Kedua, ada sifat-sifat aljabar. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar saja, namun dengan bentuk yang berbeda. Yang ketiga, sifat distributif. Berbeda dengan sifat komutatif maupun asosiatif, sifat distributif merupakan sifat yang mengandung operasi perkalian menjadi penjumlahan atau perkurangan. Sifat ini merupakan sifat aljabar SMA yang paling sering kita temukan dalam perhitungan aljabar. Untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah operasi aljabar. Operasi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Khusus untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Seperti contoh, 6x dikurangi 8xy ditambah 2x, maka yang bisa untuk dioperasikan hanya 6x ditambah 2x saja. Untuk 8xy tetap menjadi 8xy. Lalu operasi yang kedua adalah pembagian dan perkalian. Berbeda dengan pengurangan dan penjumlahan, operasi hitung perkalian dan pembagian bisa digunakan pada suku yang tidak sejenis. Untuk memudahkannya, bisa kalian lihat rumus di samping. Rumus ini akan sangat berguna untuk operasi hitung, pembagian, dan perkalian dalam aljabar. Nah, agar kalian lebih paham tentang operasi hitung aljabar, coba perhatikan contoh soal berikut ya. Nah, untuk soal yang pertama adalah 3x dalam kurung 4x ditambah 3. Bagaimana sih cara mengerjakan soal ini? Dengan cara perkalian silang. Yaitu 3x dikalikan 4x dan 3x dikalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 4 adalah 12. Lalu X ini ada 2, jadi
X kuadrat. Selanjutnya, 3X dikalikan dengan plus 3. 3 kali 3 adalah 9. Lalu di sini ada tanda plusnya ya. Plusnya diturunkan dan ditulis di sini 9. X-nya jangan lupa. Nah, ini sudah selesai karena X-nya ini yang satunya kan ada kuadrat, yang satunya tidak. Karena perbedaan variabel, jadi hasilnya cukup sampai di sini saja. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sama seperti sebelumnya, di sini caranya adalah dengan perkalian silang. X dikali X, X dikali plus 5, 2 kali X, dan 2 kali plus 5. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah 2 kali X, 2X ditambah 2 kali 5 adalah 10. Sama dengan di sini masih kita bisa sederhanakan ya, 5X tambah plus 2 itu 7X, berarti X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, ini soalnya sama seperti sebelumnya, tapi di sini diganti dengan tanda kurang. Bagaimana kalau suku yang digunakan berbeda? Tetap sama seperti sebelumnya. Kita kalikan dulu X kali X, X kali min 5, 2 kali X, dan 2 kali min 5. Nah, maka di sini adalah X kuadrat, X kali min 5 jadinya min 5X, lalu plus 2 dikali X plus 2X, plus 2 dikali minus 5, kan tambah dengan kurang, hasilnya maka menjadi negatif. 2 kali 5 adalah 10, berarti minus 10. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Nih, min 5X ditambah 2X. Plus sama minus, hasilnya adalah minus. Berarti X kuadrat dikurangi 3X kurangi 10. Ya, gini hasilnya. Nah, sekian dulu ya. Gimana, aljabar itu mudah bukan? Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.